Tuhan, Engkau yang telah mengumpulkan kami, membawa kami dalam satu persekutuan dan kebersamaan melalui satu siarah rohani. Biarlah kiranya pemeliharaan-Mu yang senantiasa berlaku dalam kehidupan kami, segala kebaikan-Mu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami, akan terus berlanjut juga di dalam perjalanan ini, ketika kami merasakan perlindungan tangan kasih. Bahkan yang negara Mesir, apa orang Arab dengan Itu yang terjadi. Tahun 979, orang Arab lagi masuk ke Mesir. Mereka masuk perang, orang Mesir kalah dan mereka yang kuasai seluruh negara. Habis itu mereka mulai ganggu orang Mesir. Yang ditulis di sini adalah Rasul Markus. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Apa yang terjadi? Sembuh dia. Gak ada lukanya, gak ada orangnya, gak ada. Kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Yang keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, ketika mereka sendirian dengan dia bertanya sama dia, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Dia berkata, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesari saja, kamu dapat berkata kepada gunung, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah.
dan tak akan ada yang mustahil. Dari kiri sampai kanan 2,5 meter. Lebar 2 meter. Panjang ke dalam 3 meter. Kemarin ada seorang ustaz itu katanya ini beratnya 26 ton. Diangkat pakai apa? Bagaimana cara diangkat? Kalau kenapa piramida menjadi salah satu keajaiban baginya? Karena ukuran batunya. Batu berat begitu, 70 ton, itu 70 ton. Diangkat 100 meter, sangat gila. Sangat gila. Tapi cara bangunannya sederhana sekali. Di sini panas, nanti duduk di bis enak. Saya mau cerita. Sekarang maunya gimana? Sekarang saya bikin kesempatan buat kalian. Kita naik atas batu piramid. Oves Maria, dia kita lihat di bagian selatan di Mesir. Satu kue dibuat namanya kotak. Itu dan kue itu tertutup dengan basir. Setelah yang membersihkan kue itu, dia ketemu 5.000 harta. Dia mulai mikirin, kenapa kita harus kirim semua ke Prancis? Kenapa kita harus semua ke Prancis? Kenapa tidak ada museum di Mesir? Jadi Oves Maria, dia datang ke sini ke bisnis kota dan dia membangun hotel pertama. Nama hotel itu adalah Hotel Maria. Nah, Hotel Maria itu Oves Maria yang Prancis yang ketemu yang membangun museum ini. Lalu dia bikin museum biar dia bisa istirahat roh sama jiwa berbeda. Ya, itu adalah tubuh. Brain, nerve. Oke, mereka percaya setelah kematian jiwa dan roh berpisah dengan tubuh dan nama. Lalu jiwa dan roh naik ke atas di langit. Ada satu bintang namanya bintang utara. Lalu mereka akan tinggal di dunia. Jadi nanti setelah reinkarnasi, jiwa dan roh akan turun kembali berkenalkan tubuh. Jadi gini, benar Ibu? Mumi ditaruh dalam dan patung ini, patung kafir harus ada gerakan sama juga supaya jiwa dan roh kenal. Lalu mereka taruh kafir ini di dalam yang namanya sarkofagus. Sarkofagus itu seperti yang belakang kita ini, yang belakang kita. Kalau kita lihat lukisan yang di atas sarkofagus aneh sekali. Jadi dia datang mulai memakai baju orang Mesir, mulai membangun kuil buat dewa-dewa. Jadi dia menghormati agama orang Mesir. Oleh karena itu orang Mesir sangat senang Raja Alexander Agung jadi raja di sini. Tapi Alexander Agung merasa masih sangat ramai di mana-mana ada kota besar, ada banyak monumen. Maka dia mulai cari kota atau desa kecil lebih dekat dari laut Mediterranean, masih sepi, tidak ada orang. Dia bangun kota di sana, namanya Alexandria. Lalu Alexandria menjadi ibu kota negara Mesir. 12 tahun kemudian Alexander Agung dibunuh.
Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari kita dengarkan dari Keluaran pasal 15 mulai ayat 22 demikian. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke Gunung Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Haleluya, haleluya, Yesus pengharapanku. Renungkan kasih Tuhan yang menyelamatkan diriku. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita di provinsi apa supaya Anda mengerti semuanya? Pendeta sudah tahu yang saya mau katakan. Kita di provinsi Yudea. Bethlehem di kota di Yudea. Pasti Bethlehem kota kecil. Apa yang harus terjadi? Dari engkau Bethlehem yang paling kecil antara semua kota di Yudea. Soraklah haleluya,
Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Allah kita. Tuhan Tuhan itu itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang ku perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada dia. Akhirnya Kayafas berdiri, itu Kayafas, dan tanya Yesus, ini singkatnya, tuduhan yang serius. Apakah kamu anak dari Maha Tinggi? Yesus jawab, pasti Yesus anak Allah. Tapi dilihat Kayafas marah sekali, dan bagaimana dia mengungkapkan murkanya. Koyak baginya, dan teriak, kami tidak perlu saksi lagi. Engkau telah mendengar hujat dia terhadap. Bagaimana pendapat kamu? Ya Bapak Ibu semuanya dengan suara bulat mereka katakan, I got. Ini Lukas 11. Ada di surga, dikhususkanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari kejahatan. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serta jiwa tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan.
karena Yesus Kristus kami belajar untuk menyapa Engkau Bapa. Biarlah kiranya Tuhan keintiman kedekatan yang telah ditanamkan sejak zaman Yesus Kristus hari ini. Tapi ajarlah kami untuk sungguh-sungguh meletakkan segala kekuatan kemampuan kami hanya di bawah kasih dan pengasihan. Tuhan, tolong kami untuk mengerti banyak hal, bahwa tanpa Dikau sia-sialah dulu keluarga. Bagi cerita yang kami dengar, ya Tuhan, biarlah kiranya mengajar kami untuk sungguh-sungguh menggantungkan diri kami hanya kepada-Mu. Yesus yang berjalan terus-menerus dalam kehidupan banyak orang, menjumpai mereka, bahkan orang-orang yang tidak sadar bahwa Engkau hadir melaluinya di tengah-tengah kehidupan mereka. Sadarkanlah kami ya Tuhan, bahwa kami membutuhkan Engkau dimanapun kami berada, dalam kegembiraan maupun dalam kesedihan, dalam keberhasilan maupun dalam kegagalan, dalam kelebihan maupun Archelaus dipecat. Archelaus menjalan satu hari pasca. Dia bikin pembunuhan besar itu. Karena hanya orang minta supaya dia ringankan pajaknya. Dia melihat itu penghinaan buat dia. Makanya dia membunuh banyak dari orang hormat di kota itu. Aramaic word, and this is the language that Jesus would have spoken. And the other word is Calvary. Calvary, that is a Latin word, but it means the same. It means that something that looked like a skull. Yesus yang kemudian berdiri membuka jubahnya, mengambil kain lenan, mengikat pinggangnya, dan mulai membasuh kaki murid-murid. Bapa, genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu sesuai firman Putra-Mu yang Engkau kasihi. Bahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah.
perjalanan sudah kesekian hari ke-6 atau ke-7 hari ini, kita melihat begitu banyak sejarah dalam Alkitab yang sebelumnya kita hanya baca-baca saja. Sampai hari ini kita terus melihat fakta kenyataan yang membuktikan bahwa Yesus itu juru selamat kita. Tetaplah kita berpegang teguh pada Yesus, sumber pengharapan kita. Terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih kepada Pak Pendeta, kepada Angel, dan kasih bersama kita dalam perjalanan ini. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Dan kita akan melanjutkan perjalanan, mari kita berdoa. Kembali lagi kami menaikkan syukur di hadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan, karena sungguh kami merasakan kasih setiamu menyertai kami sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk ibadah yang sudah berlangsung dengan baik. Kiranya Tuhan Engkau berkenan menerima peribadatan kami yang telah dipimpin oleh Bapak Pendeta David Tular. Engkau sertai hamba-Mu ini Tuhan, siang dan malam Engkau jaga, dan Engkau bentengi dari segala kuasa-kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Demikian juga dengan kami semua Tuhan. Biarlah kami semua boleh beroleh selamat sejahtera daripada-Mu. Ikat kami dalam satu iman, harap dan kasih kepada-Mu saja, ya Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Datang kepadamu dalam perenungan akan kehidupan kami sebagai keluarga Kristiani. Jika kami mengawalinya dengan mengucapkan janji di hadapan hadirat-Mu dan jemaat-Mu sebagai saksi. Tuhan, saat ini kami melanjutkan komitmen kami. Kami melanjutkan perjanjian kami. Kami melanjutkan kesetiaan kami. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus dalam hikmat-Mu yang besar akan datang dan memenuhi kami, mempersiapkan kami untuk momentum yang sangat penting. Tuhan, tolong kami, dan kami mohon biarlah kiranya saat ini adalah saat yang penuh sukacita dalam kebahagiaan kehidupan sebagai orang percaya. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Persatukanlah dua dalam nama Yesus Kristus.
betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bangunan bagi kepalaku yang terjangkut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kita sayang palingkan mata-mata Kenapa goyang pijak-pijak Kenapa bodi pojok-pojok Cuma kenangan yang kita cinta Cuma kenangan kita sayang Cuma kenangan suka bikin pusing. Ia yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Tidak pernah ada rasa khawatir dalam hidup saya, dan itu juga yang
selalu saya alami dalam setiap kali perhubungan yang kami peroleh, selalu ada jalan keluar dan pertolongan Tuhan, dan keluarga kami itu yang betul merasakan. Makanya selalu saya hanya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang mengatur semua kehidupan kami keluarga. Dan itu kami selalu mengucap syukur pada Tuhan atas penyertaan yang tidak pernah berhenti satu detik pun. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Saya tiap kali pulang kantor, Pak Pendeta, turun tangga, saya bilang, Tuhan, semua pekerjaan saya serahkan ke Tuhan. Saya tidak bawa pulang ke rumah. Balik lagi pagi-pagi, saya bilang, Tuhan selalu serta saya. Selalu beserta dengan kami, dan saya yakin penyertaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Kita semua 32 orang, 33 dengan Angel, semua dalam keadaan yang fit, walaupun semua capek, tetapi semua penuh semangat. Itu semua berjalan baik. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Israel dan Yordania boleh berjalan dengan baik, dan satu surprise sebenarnya memang waktu jalan dari Manado kami tidak tahu kalau Om Manali mau berulang tahun. Ini kita boleh menjalani siara rohani kita ini semua itu dalam keadaan bersukacita. Kita menaklukkan beberapa tantangan-tantangan mulai dari Sinai, dari Petra dan lain-lain. Ada satu kesan yang kita peroleh semua adalah yang terungkap dari mulut kita semua saling menguatkan, adalah jangan pernah mengeluh. Ini juga yang sebenarnya boleh kita bawa pulang, bahwa ada tantangan-tantangan di hidup kita yang boleh kita balik itu menjadi sebuah peluang dalam hidup. Nah, secara pribadi saya melihat itu ketika di Israel luar biasa. Di Mesir itu mereka tidak berbuat apa-apa, tapi di Israel bagaimana padang-padang yang tandus itu dibalik menjadi sebuah peluang, menjadi hijau, dan disitulah yang kita selalu sebut di firman Tuhan menjadi tempat yang penuh susu dan madu. Ini yang kita boleh bawa pulang ke Manado, dan ini juga yang menjadi perenungan bagi kita semua, bahwa hidup kita ini Tuhanlah yang mengatur. Tetapi kemampuan kita keluar dari masalah, membalik masalah-masalah tantangan itu menjadi sebuah ruang-ruang keberhasilan. Disitulah kita tahu bahwa Tuhan hadir untuk orang percaya. Terima kasih untuk pendeta yang sudah mendampingi kita semua. Pilihan ke pendeta tular ini memang luar biasa juga. Kami cari-cari, akhirnya dapat pilih Bapak Pendeta David itu melakukan pengenalan Alkitab, dan ini juga suatu hal yang luar biasa bagi kita. Mudah-mudahan seperti Pak Manali bilang, ada pertobatan kita semua sebagai bagian dari sukacita kita. Menyaksikan Israel itu negara yang banyak pintu. Ternyata di Mazmur itu ada pintu keluar masuk gitu. Tuhan akan menjaga keluar dan masuk. Yang kedua, saya merasa di Israel itu panas tapi dingin gitu. Ternyata matahari tidak menyakitkannya. Terima kasih Bu Rektor. Dan berdua kalau enggak kita enggak sampai sini. Terima kasih Angel sudah Makasih Pak. Makasih. membantu kita selama perjalanan dari tanggal 2 sampai hari ini. Dan kita akan berpisah, ada yang pulang ke Manado, masih tinggal di Jakarta.
Kita akan tutup ucapan syukur kita ini dengan doa. Sebelum berdoa dan mengucapkan terima kasih. Ini terima kasih ya Tuhan. Itulah yang ingin kami sampaikan kepadamu. Oleh karena kasih yang tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu dan semua janji-Mu yang Kau genapkan dalam kehidupan kami, terlebih dalam perjalanan kami sejak tanggal 2 Mei hingga hari ini tanggal 13. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami.